Sementara itu, saudara, di Indonesia termasuk di Maluku, dipastikan akan banyak umat Islam yang akan berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah nanti. Lantas, bagaimana dengan sterilisasi hewan kurban yang akan disembelih nantinya? Berikut kita ikuti perbincangan terkait sterilisasi hewan kurban jelang perayaan Idul Adha 1443 Hijriah bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda. Perbincangan akan dipandu reporter TVRI Novita Bonara. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha puncaknya ibadah haji yang dilaksanakan oleh sebagian umat Islam yang mampu. Di Indonesia, termasuk di Maluku, dipastikan akan banyak umat Islam yang akan berkurban pada Hari Raya Idul Adha nanti. Nah, bagaimana dengan sterilisasi hewan kurban yang akan disembelih nantinya? Apakah terjangkit penyakit mulut dan kuku atau tidak? Dan pemirsa, untuk membahas hal ini lebih lanjut sudah hadir bersama kami dalam program Maluku hari ini Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Bapak Ilham Tauda. Selamat malam, Pak. Baik, selamat malam. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Selamat bergabung bersama kami dalam program Maluku hari ini. Pak, terkait dengan hal yang kita bahas nih, Pak, menjelang Hari Raya Idul Adha nanti terhadap penyembelihan hewan kurban, Pak. Dan ini bagaimana, Pak, di Maluku sendiri stok kebutuhan untuk hewan kurban di Hari Raya Idul Adha nanti seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih pemirsa yang saya hormati. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku telah melakukan langkah-langkah persiapan khususnya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Kurban, di mana kita memastikan khususnya jumlah hewan kurban maupun mekanisme pemotongan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, saat ini kita ketahui bahwa sejalan dengan maraknya penyakit mulut dan kuku yang banyak menjangkit khususnya beberapa provinsi di Indonesia, maka kita di Provinsi Maluku telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Di antaranya kita telah menyiapkan surat edaran Bapak Gubernur, kemudian juga kita membentuk tim Satgas yang nanti akan bertugas untuk memantau peredaran terutama dalam rangka pengawasan dan peningkatan kewaspadaan untuk peredaran penyakit PMK di Provinsi Maluku. Oke, apakah nanti hewan-hewan kurban yang didatangkan ini dijamin dari pihak Dinas Pertanian Provinsi Maluku bahwa sudah steril begitu, Pak? Ya, jadi jauh hari secara reguler kita setiap tahun telah dibentuk tim yang dibentuk di semua kabupaten kota, termasuk kita di Provinsi Maluku, dalam rangka menjamin khususnya ternak yang nanti akan dikurban. Nah, sejalan dengan merebaknya PMK, kita juga lebih meningkatkan kewaspadaan kita dan telah membentuk tim yang nanti akan bertugas untuk memeriksa terutama alur maupun mobilisasi ternak yang nanti masuk ke daerah Maluku, baik kabupaten kota. Karena kita ketahui untuk ternak sapi yang masuk di Kota Ambon, di antaranya berasal dari Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan juga dari Buru, Kabupaten Buru. Sedangkan ternak kambing itu berasal dari Maluku Tengah, kemudian Seram Barat, dan juga ada yang didatangkan dari Maluku Barat Daya. Nah, semua ternak yang masuk itu tentunya telah diperiksa oleh petugas kita yang telah ada di lapangan, dan kita pastikan bahwa semua ternak yang disembelih itu adalah aman untuk dikonsumsi. Dan yang paling penting itu memenuhi syarat baik dari sisi klinis maupun dari sisi syar'i sesuai dengan ajaran Islam. Persyaratan apa gitu, Pak? Apakah juga hewan-hewan ini harus divaksin begitu, Pak? Iya, jadi memang sampai dengan saat ini untuk surveillance berkaitan dengan PMK dari pemerintah pusat sendiri sampai dengan saat ini direncanakan akan baru dilakukan di bulan Agustus. Khususnya bagi daerah-daerah hijau, kecuali kita masuk dalam daerah-daerah zona merah. Nah, karena kita daerah zona hijau, meskipun zona hijau, kita telah melakukan upaya terutama pengawasan maupun pengendalian berkaitan dengan masuknya wabah ini ke Provinsi Maluku. Ya, Pak, terkait tim-tim pengawas yang sudah nanti dilakukan
melakukan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan laut begitu Pak. Kalau misalkan tindakan apa yang dilakukan jika ditemui adanya hewan kurban yang mungkin mengalami gejala sama persis dengan penyakit mulut dan kuku Pak? Sampai dengan saat ini, setelah kita membentuk tim Satgas itu dan kita sudah punya pusat layanan yang ada di Dinas Pertanian Provinsi Maluku, sampai dengan hari ini belum ada laporan yang kami terima, baik itu dari peternak atau masyarakat yang melihat adanya ternak yang masuk dengan gejala-gejala PMK. Dan kalau nanti ditemukan, maka tentunya kita akan melakukan penyembelih ataupun nanti kita akan melokalisir sehingga tidak akan menyebar ke ternak-ternak yang lain. Dan itu memang protap atau langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Kalau di wilayah Kota Ambon sendiri Pak, beberapa waktu lalu mungkin kemarin TVRI sempat menelusuri pedagang-pedagang hewan kurban, salah satunya pedagang hewan untuk sapi Pak. Itu kan mereka didatangkan dari Serang bagian barat 2 minggu yang lalu, dan bagaimana dengan pihak Dinas Pertanian Provinsi Maluku, apakah langsung turun untuk memeriksa hewannya ataukah memang dijamin dengan jaminan apa begitu Pak bahwa hewannya sudah steril? Jadi memang kita punya mekanisme, setiap ternak yang akan diantar pulaukan itu tentunya telah melalui satu standar operasi dan prosedur, baik dari daerah asal maupun daerah yang dituju. Dan karena itu kami pastikan petugas kami yang ada di lapangan maupun yang ada di kabupaten kota telah melakukan sterilisasi, terutama dengan merebaknya wabah PMK di Indonesia saat ini. Dan itu kami pastikan, kami jamin itu semua aman untuk dikonsumsi. Ya Pak, bagaimana dengan hewan kurban untuk bantuan Presiden Joko Widodo untuk Dinas Pertanian Provinsi Maluku sendiri Pak, bisa dijelaskan bagi pemirsa TVRI? Ya, jadi kita setiap tahun Dinas Pertanian Provinsi itu diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasi terutama dalam penyiapan ternak kurban bantuan Pak Presiden. Tahun ini kita datangkan dari sapi yang didatangkan dari Maluku Tengah dengan bobot kurang lebih sudah ada 850 kg. Jenis apa Pak? Itu jenis sapi ongol. Selain itu juga ada untuk bantuan Pak Gubernur, kita datangkan dari Kabupaten Serang bagian barat dengan bobotnya 800 kg dengan jenis sapi yang sama, jenis sapi ongol. Baik, jadi memang dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku sangat menjamin bahwa hewan-hewan yang didatangkan nanti untuk menjelang Idul Adha nanti yang akan dikurbankan steril dan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Begitu ya Pak? Betul. Ya, dan terakhir Pak, mungkin ada yang ingin sampaikan bagi masyarakat Maluku yang merayakan Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban ini Pak. Boleh disampaikan dalam program Maluku hari ini. Silakan Baik, Pak. Khususnya kepada umat Islam yang nanti akan menyelenggarakan ibadah haji atau Idul Kurban, kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha bagi umat muslim di Provinsi Maluku, dan kami pesankan bahwa tidak usah ragu, tidak usah takut, kami jamin semua ternak yang disembelih itu telah melalui satu mekanisme dan prosedur yang aman baik secara klinis maupun secara syar'i. Sehingga ini kami memberikan satu jaminan kepastian untuk ternak-ternak tersebut layak untuk dikonsumsi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham Tauda sudah bergabung bersama kami dalam program Maluku hari ini. Dan pemirsa tadi sudah mendengar bahwa dari pihak Dinas Pertanian Provinsi Maluku menjamin bahwa hewan-hewan kurban yang akan disembelih menjelang Idul Adha nanti dipastikan steril dan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir bagi Anda yang merayakan Idul Adha. Demikian dari tempat ini, saya Novita Bandara. Terima kasih.